Oke, selamat malam. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya. Jadi di sini kita akan ngebahas fitur berikutnya ya. Kita lanjut lagi. Tapi kayaknya di sini saya mempercepat saja karena saya tunggu juga nih ya. Mungkin video berikutnya kita akan ngebahas fitur-fitur lainnya. Jadi bagi kalian yang mau melanjutkan ya, kalian kok tulis aja di kolom komentar ya. Kita lanjut aja nih. Bagi kalian yang sudah mendownload Excel to WA nya ini kemarin, sekarang sudah ada versi 1.1. jadi kalian bisa download ini untuk yang terbaru ya, karena di sini udah dilengkapi dengan reminder ya. Kita buka saja. Keluarin dulu nih ya. Oke, kita tunggu karena versi 1.1 ini berat pada saat dibuka saja ya. Tapi kalau udah di dalam tuh udah ringan sekali. Kita login seperti biasa ya. Oke, kita tunggu sampai keluar welcome-nya. Iya, ini sekarang kita sudah masuk ya. Jadi di sini kita akan yang terbaru tuh ada reminder ya. Jadi kalian bisa schedulekan jadwal-jadwal yang perlu dikirim secara berulang atau di waktu tertentu. Jadi kalian bisa nanti bikin, nanti kita bahas untuk di video berikutnya kali ya. Jadi ada ulangi setiap hari, ada ulangi setiap hari Rabu, karena di sini tanggalnya berada di hari Rabu atau hari Kamis, maka di sini ulangi setiap hari Kamis, ulangi setiap hari ya. Ini ada schedule kita yang masih pending 2 ya, yang sukses. Tapi ini karena kita mengulang terus di setiap hari, dan tapi ini kita bahas di berikutnya aja ya. Oke, kita lanjut dulu ke fitur berikutnya. Kemarin kita sudah sampai di input data, role-nya itu teks, tapi sekarang kita belajar menginput data di mana role-nya adalah media ya. Jadi buatnya seperti ini ya. Bedanya yang kemarin di sini diganti jadi media. Nah, terus di sini saya mau jelaskan kalau di sini di bagian QR code-nya ya. Bagian QR code-nya ini ya, itu diisi dengan nama nama filenya ya, file kalian, kemudian ukuran QR code-nya, kemudian isi dari QR code-nya ya. Variabel ini ya, itu didapatkan dari data penginput ya, data penginput yang ada di dalam tabel input ini nih ya. Baik itu mungkin nomor notanya, jamnya, handphonenya, namanya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kartu dulu nih ya. Ini untuk namanya terserah nanti ya, mungkin nanti kartu nama atau nota ya, terserah. Nah, saya buatnya seperti ini nih ya. Di sini saya tambahkan variabel, tapi kalau umpamanya di dalam dots itu variabelnya 2 kurung begitu ya, 2 kurung ya. Kemudian QR code-nya juga tulisan aja ya, ini tulisannya. Jadi kalian tulis aja itu QR code-nya, taruh di sini ya. Kemudian di sini juga saya tambahkan variabel font ya. Ini saya ngambil dari template di internet juga. Jadi nanti kalian berkreasi sendiri ya. Oke, kemudian kalau sudah kalian simpan, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita masuk ke sini nih, user area. Kemudian ada upload template ya. Jadi user area, upload template, kalian akan diarahkan ke sini nih ya, upload ini.
Nah, di sini berisi PON ya, ID PON yang terdaftar, kemudian APK-nya. Nah, cara dapetin APK-nya itu di sini kalian hubungkan WhatsApp, masuk ke dashboard member area.biz. Di dashboard, kemudian kalian masuk ke REST API. Nah, di sini ada tokennya, kalian copy, nah dimasukkan ke sini. Nah, jika ini sudah pernah dimasukkan, maka nanti ada muncul di bagian sini nih ya, di bagian sini. Nah, tinggal kalian pilih saja kayak gitu ya. Kemudian tinggal pilih filenya, kemudian kita cari tadi filenya yang kita bikin itu ya. Filenya namanya tadi kartu ya. Nah, kemudian kita buka, kemudian kita upload. Ini abaikan saja ya. Ini untuk update stok, tapi tidak berlaku kalau kita mau ngupload file beda ya. Kita isi ini saja, kemudian upload. Nah, kalau berhasil nantinya jadinya seperti ini nih ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut ya. Kita keluarin. Kita akan menginput lagi, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, hapus baris 3 ya, gitu ya. Jadi di sini kita akan menginput data ya. Mungkin untuk mempercepat waktu saya tidak perlu foto sama lokasi. Jadi saya hanya menginput data nama, jenis dan berat saja, atau nama saja dulu biar cepat ya waktunya. Kemudian di sini saya kasih kosong ya. Ini nanti kita bahas ketika kita mau replace foto tertentu ya, atau tanda tangannya kita. Tapi kita fokus dulu ke QR code-nya ya. Oke, jadi ini kosongkan, ini diisi dengan nama filenya, kemudian garis, kemudian ukuran dari QR code-nya, kemudian garis, kemudian isi dari QR code-nya. Di sini saya bikin nomor nota _2 nama, kemudian kode unik ya. Contohnya seperti itu. Jadi jika kita scan QR code-nya, itu munculnya data yang ini, kayak gitu maksudnya ya. Oke, kita bisa bikin kayak gini mungkin ya. Nama, kayak gitu ya. Nah, kalau umpamanya di variabel saya cukup 1 kurung aja, karena tadi itu file dots-nya variabelnya wajib di dots, jadi kita bikin 2 kurung. Tapi kalau umpamanya di semuanya kita pakai yang 1 kurung saja ya. Kalau sudah, kita coba ya. Kita dulu kembali ke aplikasinya kita. Di sini kita bikin, kita kayaknya nama foto nggak usah ya. Untuk mempercepat lokasi nggak usah ya, kita cobain aja nama saja ya. Oke, kemudian media, mohon tunggu, font ya, kita update menu. Kemudian kita coba langsung ya, coba aja langsung. Ini sudah ya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 7. Sini Haika silahkan tuliskan oke. Kita oke saja, atau ketikan apapun sebenarnya, kan dia bilang ketikan apapun. Jadi kita tuliskan namanya, misalnya siapa ya, Muhammad, oke, Ansar, contoh, send. Oke, kita cuma minta nama ya. Oke, kita tunggu, sedang memproses file ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya, tuh ya. Ini kalau di scan itu berisi dengan data sesuai di spreadsheet kita ya. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya, seperlunya kalian. Mungkin bisa di sini berisi dengan ID ya. Ini adalah ID inputnya, jadi dia
hanya mendapatkan kartu ini ketika berhasil menginput data ya. Jadi mungkin ketika kalian membuat sebuah daftar kehadiran ya, QR code ini itu hanya bisa di scan di hari tersebut aja, karena kan ketika dia nginput dapat nota baru tuh, ketika dia nginput dapat nota baru. Jadi kalian bisa custom sendiri ya. Contoh ini saya bikin contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kayaknya mudah, tinggal ganti aja ini medianya, semuanya sama ya, sama. Kemudian di servernya kalian tambahkan tuh tadi ya keterangan buat QR code nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Submenu, auto reply, masuk menu admin, kita lewatin dulu. Jadi kita lewatin submenu, auto reply, menu admin, count and sum, itu menghitung data. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini untuk fitur count and sum atau count sum, yaitu dia akan menghitung data yang ada di database berdasarkan tanggal. Jadi kita lihat databasenya kita mana tadi tuh ya. Databasenya kita kan gini nih ya. Nah, kita akan menghitung dari tanggal 8 sampai tanggal 12 misalnya ya, ada berapa kilo, ada berapa member, ada jumlahnya. Jadi dia akan menjumlahkan tuh ya. Di sini kalian harus tahu ketika ini adalah integer atau double ya atau long, itu bisa menggunakan sum. Tapi kalau umpamanya string, kalian bisa menggunakan count. Jadi nanti dia akan menghitung berapa jumlah data di sini nih ya, tidak menjumlahkannya. Jadi kalau mau menjumlahkan itu harus data string. Oleh karena itu kenapa saya memisahkan di sini berat gram, berat kilo, dan berat dalam string seperti itu ya, jumlah bayar. Oke, kita lanjut ya. Ini udah jelas ini ya di sini. Nah, kemudian di sini makanya saya bikin tuh kayak gini, variabel nomor nota. Jadi saya bikin dulu variabel untuk templatenya sama dengan template sebelumnya ya. Kemudian di count and sum itu tidak boleh ada spasi ya. Kalian bisa bikin seperti ini. Kita gedein ya. Kita cari konsum nih ya, jadinya kayak gini nih ya. Jadi count nomor nota ya, kemudian sum berat gram, sum berat kilogram, sum total bayar ya. Jadi yang bisa dijumlahkan adalah nilai in, sedangkan untuk menghitung data gunakan count ya. Kemudian templatenya kita bikin seperti ini ya, jumlah nota ya, nomor nota ya, kemudian jumlah gram, jumlah kilo, jumlah bayar, count and sum yang ada di spreadsheet database berdasarkan tanggal. Di sini hanya bisa berdasarkan tanggal. Jadi kalian harus tuliskan tanggal berapa sampai tanggal berapa yang akan dihitung. Itulah gunanya count and sum. Oke, langsung kita coba saja ya. Jadi templatenya seperti ini. Di sini tidak boleh ada spasi. Ketika ada spasi maka dianggap head table-nya ada spasi nomor nota kayak gitu. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh ada spasi di antara mereka. Kemudian sama juga tidak boleh ada spasi di dalam kurung seperti ini, karena dianggap head table-nya memiliki spasi, sedangkan mungkin di database kalian tidak ada spasinya. Ini kan tidak ada spasi. Kalau ada spasi begini boleh ya. Oke, lanjut ke nomor 11 ya. Nomor 11. Oke, di sini tuliskan tanggal dan tanggal. Kita akan menghitung di database itu ada tanggal 8 sampai tanggal 12 ya. Nanti kita hitung manual apakah benar. Kita dulu copy saja ya biar enggak lama. Sampai tanggal 12 misalnya. Ya. Kirim. Nah, kemudian kita akan menghitung manual ya. Ini 1 2 3 4 5, ada 5 data. Kemudian berat gramnya 14.500 ini ya, sama dengan sum
4000 sampai ini ya. Nah, 14.500. Kemudian kilonya adalah ada 15 kilo. Ini kenapa selisih satu, ini 1,5, harusnya sini 1,5 ya, makanya selisih 500. Oke, kemudian jumlah bayarnya ada 210. Nah, inilah gunanya count and sum atau count sum ya. Oke, lanjut lagi ya. Templatenya kalian bikin seperti ini. Di sini juga kalian bisa ngelihat database saya ini dengan masuk ke member area.biz di halaman paling depan. Nah, di sini ada keterangan fitur. Nah, kalian klik saja. Nanti ini akan dimasukkan ke ini database saya. Jadi kalian bisa melihat-lihat bagaimana cara saya membuat database ini ya. Oke. Lanjut ya. Di sini kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu Autobot. Oke. Nah, ini kayaknya kalian harus bikin akun OpenAI ya. Oke, kalian pertama cara bikin Autobot ya, kalian harus memiliki akun OpenAI ya. Jadi bagi kalian yang mau tutorial ini, karena ini agak panjang kayaknya kalau Autobot ya, kalian komen lah ya, dan saya bikinkan video khusus untuk Autobot, atau kita bikin sekarang aja kali ya. Back ini adalah kembali. Kalian bisa tuliskan angka di dalam menu. Misalnya dia bingung ini kemana, kalian boleh bikin tulis kembali dengan settingan back ya. Kemudian di sini ada list. List itu membuat list menu. Ini biasa digunakan sama balasan-balasan otomatis yang ada di auto respon lainnya ya, WhatsApp lainnya, atau respon WhatsApp itu ada list. Nah, makanya kita juga membuat list. Karena kenapa mereka kadang katanya itu kok manual ya, ngetik 1 ngetik 2 kayak gitu. Nah, jadi kita di sini lanjut ke list aja kali ya. Lanjut ke list. Jadi buat listnya seperti ini. List ya, dimana di sini kita sudah ada buat list ya. Seperti ini. Kita kecilin dulu. Seperti inilah ya, kalian lihat ya. Oke, di sini list dimana akan dimulai di head table mulai ya. Akan dimulai di head table mulai ya. Kemudian templatenya ya. Di sini kita membuat template di katalog ya. Katalog. Nih, katalog saya bikin seperti ini. Jadi membuat katalog seperti ini ya. Pertama di sini adalah tanggalnya, ID produknya, kategorinya, nama produknya, harganya, dan stoknya berapa. Kemudian deskripsinya, gambar utamanya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 ya. Kalian bisa menambahkan gambar mulai gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima ya. Seperti itu. Jadi kalian lihat saja ini database saya bagaimana cara membuatnya. Seperti katalog, kalian bisa tambahkan banyak katalog. Misalnya kalian jualan ya, boleh. Jadi ketika pada saat sudah waktunya untuk pembayaran, dia harus input data dulu mungkin, sehingga dia mengirimkan bukti transfer ya, itu ya. Kalian gabung-gabungkan, sebenarnya kalian bisa ngegabung-gabungkan sendiri lah ya. Jadi sini saya cuma hanya menjelaskan dari semua fiturnya. Jadi gunakan yang fitur yang kalian butuhkan saja. Maka itu kenapa saya membuat beberapa tipe cari data. Jadi nanti kalian bisa gunakan itu ya. Tapi kalau umpamanya orang bingung, kalian bisa menggunakan list dibanding menggunakan menu 1, 2, 3, 4. Jadi kalian bisa menggunakan list di mana itu ada tombol kembali dan dapat mencari ID. Oke. Nah, kemudian di sini saya bikin untuk templatenya seperti ini ya. Di mana saya ngambil di katalog berdasarkan ID produk, kemudian di sini adalah templatenya ya. Templatenya seperti ini ya, kalian bisa lihat ya.
kita buka di menu lah ya, list nih seperti ini ya, katalog berdasarkan ID produk ya, kemudian nama produk ya. Ini digunakan pada saat kita mencari value data, jadi dia perlu ID produk, value media ya, value media. Kemudian di sini strip keys, kita akan mengklik 5 mencari angka 5 di menu. Jadi ada 3 fiturnya, yaitu value media, kemudian value text, kemudian keys ya. Jadi cara kerjain tuh kayak gini nih. Kita lanjut saja dulu, saya praktekkan lanjut ya, langsung ya. 14. Oke, kita tunggu. Maka akan diberikan role seperti ini nih ya. Cari data, baju, celana ya. Ketika saya klik baju, maka dia akan pindah ke sini nih ya. Contoh kayak gini 2. Nah, maka akan diberikan pisau kembali. Nah, kayak gitu. Ya. Kadang kan orang tuh bingung sendiri. Ini apa kayak gitu. Nah, di sini kalian tuliskan sendiri nih ya. Tuliskan sendiri kata-katanya ya. Contoh. Nah, kemudian kalian akan kembali lagi ke sheet yang ini nih. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, kemudian ini ada eksekusi nih ya. Ada eksekusi value media. Jadi ketika saya ketik 1, eksekusinya adalah value media 1, maka akan diberikan data berdasarkan yang ada di katalog. Nah, nampilkan produk nih kayak gitu ya. Ini harganya nih ya. Kemudian kita lanjut lagi, misalnya kita mau ke celana, ada nggak tabel celana nih? Contoh nih baju, ini celana ya. Kita nggak ada celana ya. Pisau 1, jilbab, keys, alat rumah tangga, kita nggak ada ini. Kemudian cari data 5. Nah, kita mulai dari 0 lah ya, biar kalian nggak bingung ya. Kita mulai dari 0, membuat list ya. Kita menu dulu biar kembali ke awal. Nah, di sini kita membuat list berdasarkan tabel saja. Jadi kita punya value media sebagai kunci. Saya tulis di sini agar kalian nggak bingung. Value media, kemudian keys ya, kemudian value text ya. Nah, jadi kita ada 3 cara, 3 eksekusi, yaitu value media, keys, dan value text. Misalnya di sini kita jualan ya. Ini kita hapus dulu contoh ya. Kemudian ini kita hapus ya. Silahkan ketikkan angka di bawah ini ya. Kita kasih rapi dulu ya. Aduh. Angka yang kita harus bikin di sini deh. Ya kayak gini ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita misalnya nggak usah dituliskan angkanya ya. Jadi ketikkan saja di sini, di bawahnya itu langsung seperti kita bikin kita bikin seperti menu juga, cuma dia kan ngeklik. Misalnya kita bikin baju. Nah, ini baju bukan eksekusi tapi maju atau submenu. Kita bikin di sini baju ya. Ketika ini diklik maka otomatis berpindah ke sini nih ya. Di sini kita bikin misalnya cek produk, cek harga misalnya. Kemudian eksekusinya yaitu value media berdasarkan ID yang ada di sini nih ya, ID produk. Nah, di katalog saya kan ada ID produk 1 nih. Kita akan menampilkan data ini di katalog, di list. Jadi ID produk, strip yaitu value media. Nah, kita akan mengirimkan gambar. Kemudian cek harga lagi.
harga teks, harga teks ya. Kemudian di sini kita bikin value text ya, value text. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita kembali ya, strip kosong ya. Jadi kalau untuk membuat seperti ini ya, di sini adalah yang akan diberikan customer. Ketika diklik maka akan menghasilkan ini seperti itu ya. Jadi seperti ini juga, ketika diklik ini harus kata kembali ya. Kalau kembali diklik maka dia akan berpindah ke sebelumnya kayak gitu ya. Kemudian kita bikin lagi di sini ini misalnya pisau lah ya, karena kan memang produknya pisau. Berikut daftar produk kita misalnya. Gimana sih ke bawah nih? Pisau, jadi sini ganti pisau ya. Kemudian di sini baju misalnya, kita bikin baju ya, atau misalnya cek data ya, kayak gitu kan. Ini kita bikin cari data, kemudian eksekusinya ke menu, kita pilih satu ya, nomor 1 ya di SQL. Oke, nggak apa-apa, pilih 1, kemudian case, kemudian kembali. Contoh ya, kita tambahkan di sini cek gambar lainnya, misalnya strip, kita mengeksekusi case spam gambar di list, kemudian case ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bikin kembali ya. Kemudian kita bikin lagi di sini cek data tadi ya. Oke, misalnya chat admin, kita bikin chat admin adalah eksekusi case. Chat admin itu di nomor nomor 13 ya, nomor 12 case. Oke. Nah, gini, ketika ada eksekusi terjadi ya, maka semuanya harus berisi garis ya, kecuali tidak ada eksekusi. Misalnya di sini kita bikin lagi ke produk lainnya ya, produk lainnya kita bikin nih head table produk lainnya, yaitu di sini kita tulis misalnya pisau, kemudian baju, kemudian celana, kemudian kembali ya. Nah, ini kan tidak ada eksekusi nih ya, tidak ada eksekusi, maka tidak perlu menggunakan strip ya, kecuali ada eksekusi terjadi di kolom ini ya. Kemudian kita misalnya di sini pisau, kemudian kembali, misal tidak ada datanya. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Kalian bisa bikin banyak ya, tinggal tulis saja di sini, di list ini kalian startnya di mana, di kolom mulai apa, kolom apa gitu kan, terserah. Jadi kalian misalnya mau mulainya di pisau ya, berarti di pisau startnya kayak gitu ya. Oke, kita bikin seperti ini. Lanjut, kita langsung eksekusi nomor 14 ya.
Oke, kita tunggu, mohon tunggu. Pisau cari cek data. Nah, kayak ini nih. Nah ya, jadi seperti ini nih. Kan biasa dipakai oleh siapa? WhatsApp gateway lainnya itu menggunakan seperti ini ya. Jadi di sini nggak perlu lagi tabrakan nomor 1 nomor 1, nomor 2 nomor 2 kayak gitu ya. Inilah gunanya keys. Cari list. Oke, kita coba ke pisau, maka kita akan langsung lari ke pisau ini ya. Maka diberikan ini tabel pisau. Kembali. Pisau. Oh, ada 2 pisau, sorry ya. Kita menu dulu. Nggak boleh ada 2 head tabelnya ya. Kita ini ganti produk lainnya. Hanya ini. Kita ganti baju ya. Oke, kita lanjut ke 14. Nah, jadi seperti ini nih. Pisau. Kita klik pisau, maka dia akan lari ke sini nih. Ya, pastiin tidak ada head table yang sama. Ada cek harga, kemudian cek harga teks, kemudian cek gambar lainnya. Oh, ini kosong ya pertanyaannya, harus kita isi juga nih, harusnya seperti ini. Head table-nya kita bikin seperti ini. Ini custom juga ya. Kita menu lagi. Kita tes dulu ya. Oke, lanjut ke nomor 14. Oke, kita coba ketik 1, maka dia akan pindah ke pisau. Ya, kemudian ketik 4, maka dia akan kembali ke sini. Nah, gitu. Ya, kan. Jadi ketika kalian mau pakai kembali, tulisannya kembali. Kita pisau. Di sini ada value media. Cek harga. Ya, dia akan mencari data di katalog. Mohon tunggu. Nah, seperti ini nih ya. Sesuai dengan template-nya kita, yaitu dimana harganya sudah ada, stoknya 100 piece, kemudian deskripsinya, kemudian nama produknya. Kita akan bikinnya dari gini. Nah, nama produk, deskripsi, stok, sama harga ya. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini bisa lanjut nih, karena di sini kan keterangan fiturnya kita setelah menampilkan data eksekusi, dia stop ya, jadi tidak ada runningnya. Kita kembali lagi ke pisau ya, kemudian cek data, pisau lagi, kemudian value text. Jadi cuma dikirimkan teksnya saja ya. Kita back 4. Oke, kita tunggu. Lanjut kita pisau. Ini gambar spam ya, masih ada spam. 4 ini kembali ya. Kita cek gambar lainnya. Kita spam gambar nomor 3, maka dia eksekusi kunci yang ada di sini nih ya. Tiding ya, tiding. Nah, kayak gitu tuh. Oke, back. Ini stop ya, jadi dia kembali ke menu kayaknya. Oh enggak, karena dia di dalam list, sorry ya. Oke, kita kembali ke pisau list, kembali ke sini. Sudah, ini kembali. Coba kita cari data dengan mengetikkan 2, maka dia akan lompat ke cek data. Nah, ini ada cek data.
Kalau kita kembali ke sini. Nah, jadi ke roll sebelumnya. Kita ke sini lagi, cek data sini. Kemudian 1, maka dia akan eksekusi ini nih, white ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan statusnya tadi eksekusinya white. Ini dia kembali ke menu nih kayak ini ya. Coba kita lihat. Oh enggak, belum ya, karena kita standby ya. Saya masih bingung sih sebenarnya. Oke, di sini stop. Kalau stop dia akan kembali ke menu. Kalau standby kayaknya nggak berlaku ya kalau untuk list, karena kan kita dalam mode pencarian list. Jadi nggak berlaku tuh standby, run, kecuali run ya. Run dia bakalan ngambil data di submenu kayak gitu. Oke, kita lanjut di nomor 4. Kita kan udah kembali ke pisau. Kita lanjut ke 4 ya. Di sini kalian bisa tambahkan ya di kode sini, yaitu kembali 4 misalnya kayak gitu ya. Ketikkan 4 untuk kembali di bawah ini, di sini setelah menampilkan data ya. Kita bikin seperti ini, coba ya. Kita taruh di sini, ketik 4 untuk kembali. 4 untuk kembali ya. Kita di posisi 2 ya. Kita coba cek data, cari data. Kita akan berdasarkan font ya. Nah, ketik 4 untuk kembali ya. 4 back seperti itu. Nah, kalian bisa eksekusi kunci yang ada di sini kayak gitu ya. Kemudian kita bikin di sini kembali. Ini udah. Kita ke produk lainnya, nomor 4. Tidak ada eksekusi terjadi ya. Nah, ini ya. Kalau tidak ada eksekusi terjadi, kita mau ke baju, maka dia lari ke baju. Ya. Kembali ya. Kayak gitu guys ya. Jadi nggak numpuk-numpuk tuh angka-angkanya. 3 kembali, baju dan celana. Kita pisau, cek data dan cek admin kayak gitu ya. Ini adalah gunanya list ya. Jadi di sini saya jelasin kalau untuk run-nya dia akan pindah ke submenu. Submenu kan ada di sini nih ya. Ketika run ke submenu list ya, cuma berlaku run. Kalau ketika stop atau standby dia tidak berlaku, dia akan tetap stay di sana sampai diketikkan menu ya. Seperti itu ya. Kita ketik menu. Nah, maka dia kembali ke menu, ke reset semuanya. Seperti itu ya. Oke, di sini kita lanjut lagi. List sudah ya, udah jelas ya. Oke. Nah, kalau umpamanya kalian mengubah di spreadsheet, maka di sini nggak berubah. Jadi kalian harus buatnya di sini ya, biar nanti spreadsheetnya sinkron. Tapi kalau umpamanya kalian mau sinkronkan, tinggal get data, maka nanti diperbaharui menunya. Oke, sudah. Maka di sini jadi. Kita tunggu dulu. Ini lagi ngisi, kayaknya ngisi data ya. Oke. Oke ya. Kita lihat di sini untuk list. Nah, dia sudah jadi. Oh sorry, di sini tadi yang kita ubah ya. Cari data. Nah, jadi di 2 angka 4 ya. Tuliskan 4 itu kembali ya. Seperti itu. Coba kita ngambilnya listnya kita tunggu. Kalian harus sabar ya, kalau menggunakan spreadsheet itu memang agak ada delay-nya. Kecuali SQL pendaftar listnya mana tadi ini, list, ambil data.
Itu ada delay beberapa detiknya. Inilah listnya kita tadi ya. Nah, kemudian apa bedanya sih spreadsheet sama SQL? SQL itu lebih cepat ya. Nah, SQL lebih cepat, ambil data juga lebih cepat. Nah, seperti itu bedanya SQL sama spreadsheet. Jadi cuma di sini saya lebih mengutamakan spreadsheet karena gratis ya, database-nya gratis. Nah, jadi menu admin dan submenu. Cuma kita di sini dinamis, bisa menggunakan spreadsheet dan SQL secara bersamaan di dalam input data atau mengambil data, seperti itu ya. Oke Azan, kita udahin dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.